Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacik dan juga Rilly. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Yes guys, untuk kali ini guys kita bakal mereaksi ya. Wah, ini betul-betul meledak, bikin kita kaget guys ya. Yang mana Emil Audero, Dan James dan juga Joy Pepsi resmi jadi warga negara Indonesia. Wah, ini luar biasa. Makin menggila. Pacik, antara yang nomor 2 paling mahal di Asia Tenggara ya, goalkeeper ya. Itu memang sangat luar biasa sekali. Yang memang kata orang ini kalau ini benar-benar membuatkan harapan orang itu menjadi lebih tinggi, expectation orang itu lebih jadi kayaknya seperti Indonesia nggak akan terkalahkan gitu aja. Betul. Karena kita tahu selepas ini adalah perlawanannya di antara ini yang dinanti-nantikan pada 20 Maret dan juga 25 Maret, yaitu Indonesia versus Australia dan juga Indonesia versus Bahrain guys. Nah, siapa yang kesempatan ada yang udah membeli tiket ya, ataupun yang belum buka lagi tiketnya, kita pun nggak pasti juga, tetapi wah ini pasti meledak nih guys. Ini pasti meledak guys ya. Nah jadi guys, nggak perlu basa-basi guys, kita mendengarkan ini dalam 3, 2, 1 and go. Saya berjanji mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah. Wow. Luar biasa guys. Merinding aku guys. Makin mantap lah permainan kali ini To all Indonesian people, our spirit for the World Cup still continues. Our spirit for the World Cup still continues. our spirit for the World Cup still continue. Also, terima kasih to Mr. President Prabowo. Terima kasih to Presiden Prabowo. Terima kasih to Mr. Prabowo. I'm ready to give anything for Indonesia. I'm ready to give everything for Indonesia. I'm ready to give anything for Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. The World Cup still continues. Also, terima kasih to Mr. President Prabowo. I'm ready to give anything for Indonesia. Let's go Indonesia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan ya untuk Indonesia guys. pertahanan kali ini. The World Cup still continues.
Inilah perbandingan Martin Paes dan Emil Audero yang harus kalian tahu. Martin Kita lihat Vincent perbandingan Paes mereka. usia 26 tahun, bermain untuk FC Dallas. Memiliki refleks cepat dan kemampuan membaca serangan lawan dengan baik. Berpengalaman di Major League Soccer, MLS, liga yang mengandalkan kecepatan dan fisik. Berdarah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Market value 1,80 miliar rupiah. Emil Audero Mulyadi usia 28 tahun, bermain untuk Palermo. Berpengalaman di Serie A dan Serie B, pernah membela klub besar seperti Juventus dan Sampdoria. Memiliki Gila distribusi guys ya. bola yang akurat Ini serta pasti ketenangan pernah dalam membaca memegang permainan. piala-piala. Lahir di Mataram dari ayah berdarah Indonesia, Edi Mulyadi. Market value 5 miliar rupiah. Jadi siapa yang terbaik dan layak menjadi penjaga gawang timnas Indonesia? Inilah perbandingan Martin. Nah, guys. Siapa lebih yang terbaik di antara mereka berdua? Guys? Dua-dua yang terbaik guys ya. Menurut saya kedua-dua punya unggul prestasi ya. Maksud Punya mereka- prestasi tersendiri. Tetapi pastinya kita pengen melihat Emil ini beraksi dengan sangat bagus ya buat timnas Indonesia. Itu yang kita pengen Lagi-lagi lihat. pada perlawanan Australia dan juga Bahrain nanti guys. Gimana strategi seterusnya ini? Karena bagi aku Martin Paes juga is the best guys. Ya. Jangan tanya kenapa, kalian udah tahu juga sendiri. Tetapi inilah kita pengen melihat nih. Mari lanjutkan. Hi everybody, nama saya Emil Audero. I'm a goalkeeper. Jakarta. But I think in a few years they're gonna change it, right? Yeah. Future Indonesia. Sifu, mie goreng sifu, nasi goreng, sate. The central back of Venezia, Jane Itzes. Jakarta, Persija. Yeah. I remember I play in that stadium. I not play, I train in that stadium. Garuda. And in Yogyakarta, you have the Prambanan and Ini the Borobudur. puas jalan-jalan ini. Ini a lot puter-puter Indonesia A lot ini of dia ya. temple. One of them is, for example, is Dia Tanah Lot. semua guys. Maksudnya dia memang In Indonesia, I can traveler say ini. there's a lot of sweets. I remember my aunt bought me this cake was sweet and full of butter. I remember. Kue bulan it ya? was so good. Martabak, One sweet, martabak. I think in the middle. Onde. it could be. onde. Klepon. Klepon. Pinta. Pintar. Brilliant. Terima kasih banyak to all the people and to Indonesian fans. Sampai jumpa. Sampai Hi, everybody. jumpa. Pintar. 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 Oh my god, Timnas Indonesia, korang buat apa ni? Secara rasmi, Timnas Indonesia dapatkan lagi 3 pemain naturalisasi yang sangat padu. So, 3 player yang bakal mewakili Indonesia ni bukan player biasa-biasa, semuanya power. Memang Emil bapak. Audero, Lagi-lagi bos. bekas goalkeeper Juventus ni, jangan cakap memang power. Tapi seriously guys, tak tahu nak cakap apa dengan Indonesia. Buat kerja sangat pantas. Baru saja announce player yang bakal mewakili Indonesia. Sekarang dah ada 3 pemain baru. Nampak gayanya misi Erick Thohir untuk membawa Indonesia menang Piala Dunia memang sangat cerah. Oh my god, Timnas Indonesia. Yes. For me, it's an honor to be playing for the national team, and of course, on short term to reach the World Cup. Indonesian is in my blood, and yeah, it's just an honor to play for the country. Ini satu kehormatan bermain untuk negaranya. To be sebenarnya. part of the Indonesia country, ya. to be part of the national team, hopefully. And yeah, first of all, I want to say thank you for having us here to do a lot of work for us. I appreciate that a lot. That means a lot for me because yeah, it's the country where my grandfather and grandmother were born. So yeah, that gives me a really warm feeling, and yeah, to hopefully to play for the national team soon. Terima kasih Pak Erik. Aku mau kasih pantunnya untuk Pak Erik dulu nih. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar bunga Ada pantun begonia. guys. Supporter timnas tak usah khawatir. Insya Allah Garuda pasti mendunia. Mendunia, Hati dakdikduk guys. rasanya naksir. Terbang melayang menembus galaksi. Luar biasa paparan Bang Erick Thohir agar Joey, Emil, dan Dean segala dinaturalisasi. Bukan lele. Mantap Oh, kali Le. Gitu ya. For me, it's
Katanya lu semua belum pada Juventus, sadar guys. kenapa 3 pemain ini bisa diproses naturalisasi sama PSSI. Dengar, guys. Kalau Emil kita semua paham lah, karena sebelumnya Emil juga udah salaman Iya. dengan Bapak Erick Thohir. Tapi 2 pemain ini, Joy Pelupessy dan juga Dian James ini bahkan gak masuk ke radar netizen dan juga belum salaman dengan Bapak Erick Thohir. Nama pertama ada Emil Audero, yaitu sosok penjaga gawang yang sebelumnya memang nama dia tuh bakal kemungkinan bergabung dengan proyek Timnas Indonesia. Inilah alasan yang paling menyadarkan gue kenapa akhirnya Emil ini disahkan statusnya sebagai WNI. Alasannya adalah karena kualitas antara Martin Paes dan juga Hernando dan Nadio itu gapnya terlalu jauh kualitasnya, sehingga kita masih butuh persaingan sehat untuk di posisi penjaga gawang. Datangnya Emil ini sungguh sangat bagus. Nama kedua ada Dian James yang berposisi sebagai left back kiri, salah satu pemain inti dari tim Go Ahead Eagles. Harus diakuin aja pemain ini punya atribut yang sangat bagus, terutama untuk sisi ofensifnya. Nggak heran makanya Dian James ini musim ini hampir langganan starter, udah bermain sebanyak 17 match dan 13 pertandingannya adalah bermain sebagai starting 11. Nama ketiga ada Joy Pelupessy, ini adalah opsi jangka pendek banget. Salah satu alasan kenapa Joy Pelupessy akhirnya disahkan sebagai WNI adalah karena proses naturalisasi untuk Jero Redwold ini sangat berlarut-larut. Jadi akhirnya kita harus cari opsi jangka pendek setidaknya untuk bisa mengakhiri 4 FIFA Matchday terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Katanya lu semua belum pada sadar kenapa 3 pemain ini bisa... Itu ya, baru kita paham juga. Pelupessy, orang bertanya, Joy Pelupessy 31 tahun kenapa diambil? Joy Pelupessy ini midfielder dan seorang midfielder di mana midfielder kita tipis. Kan selalu yang main Ivariena, Ragnar gak bagus digeser ke Nathan kurang bagus digeser ke kiri. Ya kalau Ivariena sama Nathan cedera susah kan. Sementara peluang Piala Dunia kan di depan mata, gak ada waktu lagi. Itulah gue paham kenapa Joy Pelupessy diambil. Karena umur 31 tahun, pernah main di Sheffield, di Groningen terakhir 3 tahun, jam terbangnya bagus lah. Artinya dia harusnya bisa langsung adaptasi. Pelupessy, orang bertanya, Joy Pelupessy Pintar, ya. Gitu guys. Wah. Ada lagi satu, Beci. Ada lagi satu. Lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dean James namanya. Gue gak kenal ini pemain. Tadi lain ya kan. Akhirnya gue cek, ternyata ini pemain sebenarnya winger. Aslinya. Di Go Ahead Eagles disulap jadi wingback, dan kemarin mereka menang lawan PSV di kandang PSV untuk KNVB Beker, kopanya Belanda, dan sekarang ketemu final lawan Feyenoord. Dean James man of the match. Bisa jadi karena Ragnar suspend gak bisa main, bisa jadi dia main di sayap kiri. Dean James namanya. Gue gak kenal ini pemain. Akhirnya gue cek, ternyata ini pemain sebenarnya winger. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa bernafas lega. Timnas Indonesia resmi mendapatkan kiper Emil Audero yang menjadi penjaga gawang termahal kedua di Asia dengan nilai pasar 5 juta euro atau sekitar 85,2 miliar rupiah. Kiper berusia 27 tahun ini saat ini bermain untuk Palermo dengan status pinjaman dari Como 1907. Sebelumnya, Audero pernah menjadi kiper utama Sampdoria selama 4 musim dan sempat menjadi kiper kedua di Inter Milan. Kini, harapan besar ada pada proses naturalisasi yang harus selesai sebelum 10 Maret 2025. Jika semuanya lancar, Audero bisa tampil saat Indonesia menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2020. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick. Jadi guys, itu sedikit sebanyak ya. Orang bilang sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita dengarkan, untuk kita ketahui, dan juga ini berita yang sangat luar biasa dan pasti ya bukan saja menjadi sorotan media Indonesia, tetapi ya jujur aja di Malaysia juga ya semua orang kaget ya, karena ya sebenarnya sekarang ini Indonesia bukanlah fokus untuk tetangga gitu ya, tetapi fokus untuk Pildun guys ya. Jadi udah nggak ada orang bilang saling menghujat kayak gitu, karena tetangga juga sekarang ini sedang mendukung ya Indonesia ya, gitu. Karena ini sesuatu yang bayangin aja ya, teman-teman kita YouTuber yang lain juga mampir ke Indonesia untuk melihat sendiri ya
mungkin kita nggak ada kesempatan guys ya. Maaf ke atas yang itu, karena ya pasti ada beberapa hal yang kita nggak bisa elakkan, yang nggak bisa kita mampir bareng bersama mereka Kita ya. wakilkan teman-teman kita ke sana guys. Nah, benar. Jadi guys, ini sangat luar biasa untuk kita reaksi ya, melihat dan juga mendengar sendiri berita ini di depan mata kayak ini udah membuatkan kita merinding dan juga benar-benar bersyukur ya ke atas Indonesia karena udah sampai ke tahap yang sangat luar biasa ini guys ya. Jadi guys ya, memang kita ingin mengucapkan selamat ya buat PSSI dan juga ya sudah tentu kepada Pak Haji Erick Thohir ya, karena udah memberikan yang the best buat Indonesia. Orang ini guys, kita jangan biarkan dia keluar ataupun orang bilang apa, nggak mau lagi memegang ya jabatan sebagai PSSI, ketum PSSI ya, karena dia sangat-sangat penting guys ya. Jadi kita harus berikan dukungan penuh, terus viralkan, terus kita buat reaksi tentang ini supaya orang semua lebih tahu. Dan juga pastinya mendapat dukungan oleh ramai lagi ya, bukan saja rakyat Indonesia tetapi seluruh Asia Tenggara ini guys ya. Ya, jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saya para minggu dua. Sekiranya kalian ada link pada video untuk reaksi, just comment below dengan insyaallah komen yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.